dalam hati kita ada kefahaman. Alurnya ilmu itu gini, akhirnya iman. Akal kita menerima ilmu itu, jatuhnya adalah faham, lalu jatuh dalam hati, jadinya iman. Contoh jenengan saya pirsani, kulo khabari, saya khabari, Pak, tadi di perempatan Pasar Tulangan itu ada orang yang jatuh. Jenengan mboten semerap kejadian ini. Ketika saat ku terangkan, jenengan tanya, perempat Pasar Tulangan itu di mana? Ya nggak tahu. Mesti tanya, sing tahu sudah angen-angen, oh pasar kana, Pasar Tulangan, oh aku tahu. Yang belum tahu tempatnya Pasar Tulangan, jenengan isi mikir, akhirnya bertanya, sebelah pundi sih Pasar Tulangan itu? Sing kula liwati Pasar Tulangan apa mboten? Nek ngalor wonten pabrik tebu niku lho. Oke. Kula langsung cerita. Jenengan tahu pabrik tebu? Oke. Niku sampean ngidul terus ketemu perapatan. Oh. Lah jenengan yang sudah tahu mboten mungkin tanya di manakah Pasar Tulangan itu, langsung nyandak. Berhubung saya kasih kabar di situ, Pak, tadi habis maghrib ada orang kecelakaan. Loh, berhubung jenengan saya ceritani, maka muncul dalam hati sampean iku mang percaya. Ada yang tidak percaya. Siapa yang tidak percaya? Mereka yang tidak suka pada Kanjeng Nabi. Siapa yang tidak suka Kanjeng Nabi? Mereka-mereka golongan-golongan yang mengingkari wahyu-wahyu yang Allah sampaikan terhadap Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi disampaikan pada umatnya. Wis jelas, Pak. Bagi mereka, walaupun Kanjeng Nabi iku gelare Al-Amin, dapat dipercaya karena tidak pernah bohong, tetap tidak percaya. Tapi bagi jenengan, walaupun nggak pernah ketemu Kanjeng Nabi, sampai sudah beriman tentang ilmu yang beliau sampaikan juga. Inilah lebih kuat imannya zaman orang yang tidak menangi Kanjeng Nabi dengan zaman orang yang menangi Kanjeng Nabi. Udah, ini berarti iman sampean iku disebut nurul iman, percaya tapi belum tumindak jenengan iki ke perapatan Pasar Tulangan. Akhirnya kalau omong dateng jenengan, Pak, Bu, jenengan mriko ben nyatakno ono tenan kecelakaan apa ndak, sampean harus berangkat. Rasulullah juga begitu. Ketika ilmu ajaran ini ku sampaikan, fal ya'mal amalan sholihan, praktekno. Makanya prakteknya disebut amal. Tentang bab amal, meraktek nih kholwah, juhud, dzikir dan lain sebagainya, ibadah kami sebut murni atau tidak murni, itu semuanya disebut amal. Amal ini akan bisa tembus sampai pada Allah manakala amal atau akmal ini kudu sampean kasih roh. Contoh, amal sampean waktu sholat
zakat, poso, haji, makan, minum, kerja, apapun, bahkan hajat kepada suami istri iku amal. Ini miturut saya wajib sampai paringi roh amal ini, manakala jenengan mengharapkan bisa bertemu Allah di situ. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah apapun tidak akan diterima oleh Allah kecuali amaliyah itu bersumber dari hati yang bertakwa. Ya, rangkuman dari 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Mana ruhnya amal ini mana? Sebab al-a'malu suwarun qaimatun. Tiap-tiap amal, amaliyah di ibadah apapun, pekerjaan apapun, iku suwarun qaimatun, laksana seperti patung yang tidak bisa apa-apa alias diam. Itu sifatnya amal. Biar amal ini tidak seperti patung, maka kasih roh. Apa ruhnya amal? Wa arwahuha utawi biro-biro roe amal iku wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane ikhlas, fiha ing dalem amal. Kala dawuh sapa Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, berarti roe amal itu adalah rahasiane ikhlas. Apa rahasiane ikhlas di situ? Proses tahalli ke tajalli. Apa? Yaitu proses dari pembersihan atas pengakuan diri kalau diri makhluk ini yang melakukan. Jadi rasa rumongso keakuan kita yang sholat, keakuan kita yang zakat, poso, haji dan sebagainya harus dihilangkan. Perasaan hati yang seperti itu harus kita tanggalkan. Setelah kita menanggalkan tahalli proses ini, maka selanjutnya tajalli. Rasa pangrasa ning ati sampean yang muncul adalah yang melaksanakan semuanya itu atas keakuannya Allah. Inilah yang disebut wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane ikhlas. Baru Pak, di situ jenengan diwastani sudah bertemu Allah. Gampang nggih? Gampang. Sampai wis paham. Lalu laksanakan. Kok sik pancet, sik tetep susah, wangel. Istiqomah berarti harus terus menerus. Kok sik angel? Kok belum ada tanda-tanda saya bertemu Allah? Perasaanku, aku sudah nggak merasakan diriku yang melakukan, tapi dalam hatiku rasa sing muncul keakuannya Allah. Aku kok durung ketemu Allah. Ternyata apa Pak? Ternyata jenengan iki duwe pemahaman ketemu iku sampai koyok-koyok ketemu wong sing gak pede dan lain sebagainya. Pertemuan itu ada 2 unsur, makhluk dengan Allah, padahal bukan. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama makhluk
kita tadi kholik nggak ada. Nama kita makhluk, roh tadi manusia nggak ada. Nama Allah itu juga nggak ada. Nama mata untuk melihat juga nggak ada. Terus nama apa? Nggak ada nama. Berarti yang disebut bertemu iku ora ono apa. Bagaimana kita bisa mengarani? Mengarani, menyebut. Lawang kita nggak ada. Kita sudah fana. Wis contoh, niki air. Air itu sebutan. Wujudnya air gini gini. Pun jelas nggih? Oke. Kita menyebut air karena Indonesia. Jenengan tiang Jawi boten air, tuyo. Nggih? Nama tuyo nek gak ono, sampean kei nama opo? Paling jawabnya, ya iku. Lah ngoten tok nggih. Orang Amerika sebutannya beda, Pak. Orang Jepang juga beda, orang Cina juga beda. Ternyata ilahun wahid wujude Allah. Kita menyebut Allah karena Islam. Nyebut Islam Allah. Orang Nasrani bukan Allah. Orang Hindu, Buddha, Majusi juga bukan sebutannya. Tapi semuanya itu merujuk satu titik, ilahun wahid. Terus Kanjeng Nabi, ilahukum utawi pangeranmu kabeh iku, he menungso, yaiku ilahun pangeran wahidun kang esa. Ini jenengan kalau sudah beriman, maka wajib jenengan kali kula sing pingin ketemu lan nyatakno sejatine Allah, sejatine Tuhan, harus melakukan zikir sirul asrar atau zikir nafi itsbat. Ninggalke rasa pengakuan diri makhluk yang ada, yang berkehendak, yang melakukan, lalu muncul rasa pengakuan Allahnya, ilahun wahid. Kalau sudah di situ, diem jenengan sudah. Untuk mencapai hal yang seperti ini diperlukan ajaran atau ilmu tauhid untuk memahamkan jenengan supaya ruhaniyah sampean iki biar tidak bisa dibegal oleh nafsu dalam diri jenengan. Ingat, nafsu tiga hal akan membegal kita. Caranya, wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Sampai ditui kesenangan kehidupan urusan duniawiyah. Satu, itu nafsu. Nomor dua, kalau lewat satu tidak bisa, nafsu akan masuk di visi yang kedua. Wa yasudduna an sabilillah, akan menghalangi jenengan supaya tidak lekas kholwat atau dzikir. Dzikir yang kumaksud adalah nafi isbat tadi, dzikir sirul asrar. Kalau ini juga tidak bisa, yang terakhir nafsu itu, wa yabghunaha iwaja. Iki di dalam surah Ibrahim ayat 3. Keterangan ini akan membengkokkan hatimu terhadap alam mukasyafah, alam yang penuh dengan karomah. Hati-hati, hati-hati.
Masalahnya tanggal 7 malam 8 September ono geden-geden baiat karom. Hati-hati, kalau yang belum betul-betul memegang sirul asr jangan pernah ikut. Estu jangan. Nanti jikalau jenengan maksa, dampak negatif pasti ada. Apa? Akan menghalangi, dijadikan nafsu untuk menghalangi jenengan supaya ruh tidak lekas makrifat pada Allah. Ini kalau yang sudah paham dan jalankan sirul asrar nggak ada masalah. Sebab karomah itu sifatnya adalah sebagai kendaraan jenengan untuk bertemu Allah. Kalau bahasa dohir, sebagai pengaman secara jasmania. Hanya itu. Jadi sebab di tahun berikutnya kita akan menghadapi kondisi yang kurang baik. Makanya saya juga ngeluh kok mikir masalah iki, nyapa Gusti Allah ngongkon baiat karomah. Kalau bahasa Rasulullah itu mukjizat. Sifat-sifat yang masih ada kaitannya dengan fisik, seperti Rasulullah nyuwun sewu berjalan di atas terik matahari tidak panas, karena di atasnya itu mendung selalu nutupi. Itu berarti mukjizat. Bagi dikatakan mukjizat karena Rasul, dikatakan karomah karena ulama. Terus jenengan nyuwun sewu ditabrak mobil mboten cemet misalnya, karomah. Eling bapak-bapak tahun 70 ning TVRI ono ada film, kalau nek nyebutin film setan karton nih lho Pak ya, dulu lah ono ya, kalau nganggep film setan diklindes motor cemet balik maneh. Kalau sekarang Tom dan Jerry setan kan orang mate-mate lah ya, orang mate-mate. Nanti bahayanya bagi yang tidak mengerti jalur langsung nang Allah akan menjadi takabur jenengan, akan jadi riak. Inilah yang kukatakan akan menghalangi ruhannya jenengan. Nggak bisa jenengan langsung rasa rumangsa Allah mboten saged. Tapi bagi jenengan yang sudah ngerti dzikir sirul asr dan sudah jalan mboten saged, jangan dihalang-halangi. Makanya tolong sekali lagi jangan pernah ikut. Lebih-lebih ibu-ibu jangan. Tapi kalau sudah jalan dzikirnya, aku juga nggak bisa melarang. Mengapa di situ dikhususkan, diprioritaskan antara umur 30 sampai 50? Jenengan cara orang itu isi kuat-kuate, cara fisik, mangan si enak ini. Nek wis umur swidak ke atas, 50 ke atas, apalagi swidak ke atas, anyi-anyi. Nggih Bu nggih, anyi-anyi. Njaluk sate terus enak-enak, duduk iwak klothok tahu wis wegah. Yes, memang itu Pak. Kalau kita tua, semakin tua semakin anyi, akeh penyakit salah. Sing nom-nom po, wah.
arek pondok niku Pak nyun sewu, nasi namung jangan terong utawa grengsengan kangkung ngoten tok, gak ada lawuhe yuk habis yuk sak lengser niku lho nggih sing makan wong limo betul karena kluwen ora enek sing di dahar sangune was pas-pasan. Kula sian niku ambek dodol pelembungan Pak nggih. Kula zamane SMP niku nggih ya, di samping kula ngawula Mbah Bakhri Mojosari, kula niki ngangon wedhus ya. Ya nek pas malam tahun baru ngoten niku kula dodol pelembungan dhisik niku pelembungan. Lah waktu ning Jombang tambak beras dodol sandal. Wis ngoten niku. Cuman kula buruh gawakno tok. Kula beton nangane pethek. Nggih, umpama kula dipeseni jeragan kula. Son iki regane sendal iki 20. Saya kudu oleh dukure 20. Pinten Pak niki nek umpama ditari. Jenengan tumbas mawon selangkung kadang lak dinyang sih 20 dereng angsal Pak sampean tambah gede selikur berarti kula badhe 1000 kuatah 1000 niku nggih kata jangan pernah sampai niku dodolan ngeten kulaan 20 20 terus dinyang wong selawe jenengan sanjang maneh sok dinyang wong 30 gak takekno kok aslinya jenengan kali kula pingin badhe kathah toh iku riba ora enek sing nyang ngomong sing wis riba niku macem-macem. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allahul halalallahul bai'a wa harramar riba. Riba macam-macam. Wonten riba iku ngeten. Dodol beras sekilo dicolong duit kliutik eketan niku loro. Terus timbangane akhirnya mboten sesuai. Regane padha. Tanggane dodol sekilo, sak kilo pinten sakniki Bu? Beras 14 15 sampean sadene 14 15 tapi badi sampai ini juga tidak naikkan harga nyolong bobote beras sebab gak kira Bu sampean beto mantuk tuh mas 2 kilo ning omah ditimbang dewi ning gak kira. Sama dengan bensin yang pom ini loh. Sampai masuk ngecek betulkah ini 5 liter? Nggak bisa sampai ngecek dugi pundi. Paling sampai ninggalin nomor makanya pom itu kan mesti petugas ya. Mulai 0 Pak nggih 0. Kita kan nggak tahu dikurangi apa enggak kan nggak tahu. Mau ngertos. Betulkah itu ukurannya betul-betul 1 liter persis 1 liter? Saya melihat banyak kasus, gitu. Banyak kasus diubah nek wis konangan. Lah berapa ribu liter? Lo estu. Makanya kadang pom siji yang satunya kadang-kadang saya merasakan sendiri tuh Pak. Ini kok gak sama ya habisnya ya. Lah ini kan wajar atau curiga. Lah ngoten nggih. Wajar. Lah jual beli yang ada unsur riba inilah mereka disebabkan karena pengen badi ukeh, tapi dia tidak sadar ada siksa Allah di belakangnya. Enggak sadar. Ini kan merugikan orang lain, ya tak? Nggak sadar. Makanya kata Rasul, Allah menghalalkan jual beli
tapi Allah mengharamkan riba. Riba iku nipu keluar dari hukum. Niku lho riba. Ya wis terserah jenengan wis dikandani Allah, sudah tahu kok sih tetap kita jalankan urusannya masing-masing. Kecuali jenengan gak ngerti, hukumnya gak ngerti. Nek nyolong iku haram, gak ngerti Pak. Menjadi gak ngerti loh ya. Kita ngomong orang ngerti. Bagaimana bisa dihukumi orang gak ngerti? Mboten saged. Paling tidak difahamkan, diajar. Makanya perlu nih majelis taklim, ngaji ku di situ. Makanya jenengan mengapa saya sholat selama ini kok ora tahu bisa penak ningati ketemu Allah ora tahu. Ya apa sih Allah itu yang setiap saat dan waktu tak sembah. Ngaji yo. Ngaji yo babakan Allahu wahdah. Babakan dinu tauhid. Lah ora ngerti yo wajib kita ngaji wis diworo-woro di status, diworo-woro di grup. Nanti waktunya ngaji di candi Sepandi. Mung didelok tok. Enak turu omah. Turu lah. Tapi tetap Pak, apapun alasan kita, kata Rasulullah, dari perut gendongan ayunan ibu ilalahdi sampai luang landak kematian, Rasulullah mewajibkan kita untuk mencari ilmu. Ternyata yang dimaksud hadis di sini adalah bukan hanya ilmu tentang dunia saja, tetapi lebih-lebih ilmu tentang akhirat. Man arada dunya fa alaihi bi ilmin wa man arada al akhirah fa alaihi bi ilmin wa man aradahuma fa alaihi ma bi ilmin. Tetap ngaji. Kalau sudah keranahnya ngaji babakan ruhaniyah akhirat ora enek enteke. Tapi muarane mung situ pun sampai eling-eling. Semua ilmu dinul haq yang berbagai macam yang tidak ada batasnya, muaranya cuma satu. Apa? Faktulu anfusakum. Lewat dzikir sirul asr itulah untuk meniadakan rasa pengakuan diri sebagai makhluk yang wujud, yang berkehendak, yang melakukan. Sisihkan ini, lepaskan, baru akan nyata keakuannya Allah, yaitu ilahun wahid sebagai yang wujud, sebagai yang berkehendak, sebagai yang berperan. Pun intinya ada di situ. Jadi kalau sudah tahu inti ini, pena ilmu apapun tentang tauhid modele, kalau sudah paham ini, yang disebut daqaiqul asrar, lembut-lembute rahasiane ilmu tentang wujudnya Allah, mesti nyantol jenengan mak belang manten mawon. Karena rahasia-rahasia lembut-lembutnya ilmu tentang rahasia Allah, Allah buka terhadap hamba yang sudah dikehendaki Allah tentang dzikir sirul asrar dan menjalankan sampai ke makrifat datang Allah. Makanya di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan tentang dzikir ini, Pak, boten guyon. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang yang beriman, ingatlah kau, berzikirlah kau terhadap Allah zikran kelawan sejatine zikir, sak temen-temene zikir.
Maksudnya ayat dikron ini adalah dikir yang bisa mengubah keadaan rohaniah jenengan, sing asali gelap menjadi terang pada Allah, yang asalnya gampang sumpek terus jadi gak gampang sumpek alias tenang, damai ketika menghadapi kondisi apapun. Apa itu dzikir? Wa huwa adzikru bisiril asrar. Itulah dzikir yang sudah tidak ngucap, sudah tidak memakai nama, tidak memakai sifat, tapi dengan rasa su'aul basirah, merasakan bahwasanya yang berperan atas segala hal apapun yang muncul dan timbul pada diri kita atau makhluk diri kita semua adalah ilahun wahid. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Baru plek kali hadis Rasul, la haula wala quwata illa billah, dan plek kali dawe Allah ning Quran bahwasanya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wamalan opo tak maluna kang agawi sira kabeh sumberi sangka Gusti Allah. Wis plek pun kesimpulan iki sudah wajar, Pak. Nek ajaran tauhid ikut disampaikan di tengah-tengah umat yang belum mau menerima, hatinya itu isma azad medongkol beten purun. Wis gak apa-apa, iku proses kedah harus kita maklumi, ya harus kita maklumi. Tapi jikalau dibahaskan tentang ilmu dunya, sukanya luar biasa, anteng. Kalau seperti ini masih tetap bersikeras seperti ini, ayat berikutnya 46 Muhammad katakan hukum yang memutuskan itu Allah sendiri. Artinya kamu Muhammad jangan sakit hati jikalau mereka tidak mau mengikuti awakmu. Jangan sakit hati, jangan. Sebab sapa sing nandur ya kuwi sing ngunduh. Siapa yang menanam itu yang menuai. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan beberapa ilmu terhadap kita estu. Semoga menjadi buah ilmu yang bermanfaat. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Rasulullah SAW di saat perang Badar menyampaikan bahwa perang ini adalah perang yang paling dan terakhir. Namun di saat terakhir perang Badar, Rasulullah menyampaikan bahwa ada perang lagi yang paling besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Pertanyaan kami, ini hubungannya dengan kemerdekaan. Yang dimaksud kemerdekaan bagaimana dipandang dari ilmu tauhid tentang diri kita? Matur suwun. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepanjang kita masih mengikuti golongan yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, itu ada dua golongan. Allah katakan golongan yang kedua disebut walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum
minan nuri ila dzulumat. Jikalau hati atau jiwa atau ruhaniah kita masih memuji, berharap tumpuannya itu terhadap tauhid. Tauhid ini kalau saya artikan secara umum adalah syahwatud dunya. Di dalam syahwatud dunya itu ada panglima tertinggi yang disebut nafsu. Jikalau kita hati condongnya terhadap hal itu, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ruhaniah kita ini Bapak Ibu mesti dalam keadaan gelap. Laksana jasad ini waktu siang dunia ini matahari nggak muncul, listrik mati semua, korean tidak ada, piye rasane? Kita di dalam satu ruangan yang gelap gulita, satu tetes biji sawi cahaya pun nggak ada, piye rasane? Sampai jawab diwine nanti. Sama dengan ketika saat ruhaniah kita ini dalam kondisi jadi budaknya nafsu. Mesti jenengan bergantung kali nafsu, tidak bergantung terhadap Allah. Tidak bisa. Walaupun lesan sampai mengatakan Allah, tapi ruhaniah kita nggak bisa dikatakan beriman pada Allah, nggak bisa. Wa minan nasi lan iku setengah saking golongan menungso, man utawi ana wong iku yakulu kang ucap sapa man, rupane ucapan amantu billahi wal yaumil akhir. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagian manusia ada yang berkata seperti itu. Surat Al-Baqarah. Tapi wa mahum bimu'minin. Sebelum ditutup ayat ini ada kalimat Allah katakan wa mahum bimu'minin, lan ora ono utawi mereka iku bimu'minin, beriman. Enggak, dia gak beriman. Ternyata ini adalah ruhaniah kita belum dikatakan beriman pada Allah, lesannya beriman. Dan inilah Pak yang dimaksud Rasulullah ketika sehabis perang Jihadul Akbar, perang Badar Kubro, sahabat didhawuhi Rasulullah, kita nanti umatku akan menghadapi perang yang lebih besar daripada perang yang sudah kita lewati. Ternyata itu memerangi hawa nafsu. Mengapa dikatakan besar? Karena musuhnya dalam selimut atau di dalam diri kita. Yo aku iki ngaku-ngaku aku iki yang isok ngene isok ngono, yo iki musuh jenengan ini. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah tentang aku iki, makhluk iki yang bisa ini bisa itu. Wala tattabi'u lan ojo ngikuti sira kabeh khutuwati syaiton ing langkah-langkahe bisikane ajak-ajake setan. Maksudnya ya aku iki. Sebab apa?
innahu sak temene nafsu atau setan lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Nafsu akan kita katakan sebagai mungsuh yang nyata manakala jenengan sudah tahu nafsu. Mana sih nafsu? Ternyata nafsu itu manakala di dalam hatiku muncul keyakinan rasa yen aku sing ngaji, berarti ini wis sampean lawan dhewe. Kita dikatakan berat memungsuhi dia, kita melapaskan rasa keakuan iki lho. Ora iso karena logikanya, karena faktanya, realitanya kita yang melakukan. Lah ini karena di dalam diri kita ada satu keyakinan kalau kita yang wujud, kalau kita yang berkehendak, kalau kita yang mempunyai ide, kalau kita yang bisa ini bisa itu, punya ini punya ini. Pak, nafsu sebetulnya yang dimaksud Rasulullah itu, tapi waktu dulu itu sudah dijelaskan. Yo aku iki ngoten. Makanya di dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi. Nafsu aku gak aman dengan nafsu. Karena setiap saat dan waktu nafsiku minta bagian terhadap diri saya. Apa bentuknya bagiannya? Hatiku dipaksa disuruh untuk taholi, ngaku-ngaku makhluke iki sing nglakoni. Makanya jenengan kali kula waktu sholat Allahu Akbar ngati kan jelas yakin aku sing nglakon. Lah ya ta. Ini kita akan kenal terhadap nafsu sebagai musuh kita manakala kita itu yastami'unal qaula, mau mendengarkan dan mengimani apa yang telah diajarkan Rasulullah. Kalau bahasa Nabi Adam ketika diusir dari surga ke dunia, lalu Nabi Adam ditawari Allah untuk kembali, fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatin, bahasane kalimatin. Nabi Adam iku purun mau menerima wahyune Allah yang disebut kalimatin. Apa isi wahyu? Adalah pengajaran dinut tauhid pun terus diamalkan perang. Lah karena kita tahu iku mungsuh, ya jelas sampai nggak mau mengikuti bisikan atau ajaan nafsu, nggak mau sampean karena sudah tahu itu musuhku kok. Makanya Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya nafsu itu musuhmu yang paling nyata. Mengapa kita selalu kalah? Karena kita belum tahu musuh kita. Pada Allah sudah katakan itu musuh yang nyata, baru jenengan bisa mengalahkan. Sehingga ketika melihat fenomena alam yang lagi tren sekarang kan royoan dadi nasabi Kanjeng Nabi toh. Royoan pepen wong ngono. Jenengan wis gak heran. Hati sampean sudah tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal itu. Karena hati sampean itu fokusnya hanya melihat, memandang Allahnya. Udah, penak sampean. Jadi gak ikut-ikut mereka-mereka yang konflik. Jenengan cukup menjaga dikron kathiron, berzikirlah dengan sejatine dikir kathiron sak lawas-lawase atau sak akeh-akeh. Udah. Jikalau kemasukan dalam hatimu perkara selain Allah,
dengan bentuk pengakuan tadi, ngaku sih ngaku lakukan kadang-kadang fasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 42. Bersihkan lagi, pagi, siang, petang, malam, tetap caranya bagaimana membersihkan. Kembali lagi pada ayat 41 tadi, zikron kathiron, ilingo maneh nang Gusti Allah. Sing gawe geger A ambek B ning kono sapa? Sing ngaku-ngaku duriyae, sing gak ngaku-ngaku duriyae ya sapa? Anteng to ati akhire? Anteng. Ora melok gegeran. Anti iku tetep fokus ning Allah. Makanya kemarin saya berpesan pada al-malak yang betul-betul duriyah Rasul atau yang bukan duriyah Rasul ngaku-ngaku duriyah Rasul, wis pemimpin-pemimpin kedua-duanya tolong sekali lagi ajaan umatmu untuk sowan madhep nang Gusti Allah. Ojo dijak madhep nang raimu untuk muja raimu, sebab raimu iku ya makhluk. Lah lapo atiku dikon muja nang sakliyane Allah. Wis itu ae. Kedah teng mriku. Si apa sih manfaate kita ngaku-ngaku? Gak ada. Bagi ruhania kita nggak ada, Pak. Pada Allah itu ngaku-ngaku kalau kita duriannya nggak ada manfaatnya. Secara hakikat ya. Kalau secara syariat, yo manfaatnya akeh. Akhirnya sampai dadi budakku. Salamane diambung kiwa tengen bahkan sak sikil-sikil. Sak sikil-sikile. Allah ya Karim. Rasulullah gak pernah mendidik seperti itu, gak pernah. Coba dilihat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, innama ana basarum mislukum. Rasulullah malah berkata, sesungguhnya aku sama dengan awakmu, sama dengan kau, sama podo patungi podo makhluke. Jangan kau sembah aku, tapi sembahlah siapa yang ku sembah, Allahu wahdah. Itu loh maksudnya. Caranya ya iki ilmune selesai sudah. Makanya saya juga nggak ada salahnya jikalau diterima untuk menasehati mereka. Udahlah, umatmu ajarkan tauhid, jangan diajarkan untuk memuliakan duriyah. Itu nggak ada, itu ajar Rasulullah nggak ada. Dalam Al-Quran itu yang ada ahlul bait. Ahlul bait siapa? Ahlul bait putra lan istri beliau pada saat beliau masih iku ahlul bait memangnya. Tapi hukumnya lebih besar. Beliau itu bila mana maksiat daripada umat. Gak usahlah kita ngaku-ngaku, walaupun kita itu memang betul ada nasab, ada duriyah. Gak usah. Apa manfaatnya sih coba? Kita loh dimuliakan orang sama dengan dibenci orang, itu lebih cenderung kita akan terpleset dimuliakan orang. Kalau seseorang tidak waspada saat dimuliakan orang, justru kita akan terperosok dalam jurang hawa nafsu. Akhirnya nggak mau evaluasi. Yang ada kita merasa lebih mulia daripada orang
lain. Makanya mereka nek delok kiai-kiai ulama pribumi di bawahnya, mereka mesti mengatakan itu karena merasa sebagai dzurriyyah Rasul. Walaupun aku gak ngalim, lebih baik aku daripada mereka. Lah korbannya siapa? Kita sebagai pribumi. Jangankan kiai-kiai kita pribumi, kiai desa gak dipehno, gak direndahkan. Jangankan kita sebagai pengikutnya, kiai-kiai kita diremehkan. Nggih, mohon maaf lah. Saya tidak mengurai sing aneh-aneh, cuman kami ajak untuk islah. Udahlah, umat ini jangan dibenturkan terhadap pemujaan selain Allah. Ajarilah kami sebagai umatmu untuk menuju dan bertemu Allah. Jangan kami diajari untuk memuja dirimu. Dirimu juga makhluk. Rasulullah nggak pernah. Dalam Al-Quran sampai lihat hukum yang tertinggi. Beliau sendiri loh mengatakan, innama ana, sesungguhnya saya iku basyarun, manusia, mithlukum, sama dengan kamu. 110 Al-Kahfi. Itu artinya Rasulullah itu tidak mau sampai sembah, tidak mau sampai puja-puja, tidak mau. Artinya Rasulullah mengajak kita untuk memuja, memuji, menyembah hanya datang Gusti. Mosok sih ya kurang genah. Ning Quran iku alhamdulillah utawi sekabeh pujalan puji iku lillahi mung kagungane. Lho ya wis ngaji ning pondok wis puluhan tahun sik gaplek iya. Lho wong sing gak ngaji blas miturut kacamata hakikat. Nek miturut kacamata syariat ya monggo. Secara jasmani jenengan takdim, kita takdim terhadap guru-guru kita, misalkan salaman di ambung, monggo. Kita sebagai anak nang orang tua, kita musahafah salaman di ambung. Kita ngikuti betulnya secara jasmani rapopo. Iku bentuk hablum minan nas. Tapi rohani jenengan asyhadu alla ilaha illallah, bersaksinya, berimannya, bermujanya, bermujinya hanya pada Allah. Yang dimaksud Allah illallah adalah Allahu wahdah, ilahun wahid. Itulah hidup yang ada diri kita atau di luar diri kita. Iskak apa? Ya niki syariate melaku, hakikate melaku. Jadi yang dimaksud Rasulullah memungsuhi kita perang yang paling besar, jihadul akbar, melawan hawa nafsu, bentuknya pengakuan kita. Itulah nafsu. Aku beriman padange iku sebab teko cahaya iki. Berarti iman saya itu citra, walaupun secara fakta nek gak ono cahaya ya petek. Mesti nih iman saya harus pada listrik setrum, sebab setrum itu yang menjadikan terang beneran. Gak percaya petek sekali pedotan setrum ra iso murup ora ono cahayane, betul. Jadi kita berzikir koyok-koyoke karena zikir kita dalam hati muncul cahaya makrifat. Enggak, cuma karena urip. Cuman prosesnya memang begitu loh, katalah. Nah terus bagaimana caranya kita
Rohaniyah ini bebas alias merdeka dari nafsu. Niki yang terpenting Pak. Kembalilah pada keterangan ilmu, amal, tiga hal inilah yang disebut takwa. Apa takwa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa itu ada dua macam Pak. Ada takwanya jasmani, hukum syariat, ninggal no larangan, menjalankan jasmani. Lah secara rohani kita takwanya adalah ani'budullaha wastanibut taghut. Tinggalkan hati ini beriman selain pada ilahun wahid, dan kita beriman hanya pada ilahun wahid dalam segi apapun. Ani'budullaha, condongkan, arahkanlah ruhaniyahmu itu terhadap Allah. Allah itu maksudnya ilahun wahid, ya hidup itu. Wastanibu, tinggalkanlah, podo ninggalo sira kabeh atau huta ing piro-piro perkara selain Gusti yang disebut taghut. Oke, niku carane berarti jenengan harus sering-sering sejatine dzikir. Lakukan sejatine dzikir, sering-sering faktulu anfusakum, ninggalke rasa pengakuan makhluk dalam hati kita yang bisa, yang melakukan dan apapun. Pun iku carane untuk menuju satu kemerdekaan, bebas dari belenggunya hawa nafsu seperti itu. Ingat, nafsu membelenggu kita sebagai orang laki-laki dia. Pertama adalah lewat garwa. Wa zujina linnasi hubbus syahawah minan nisa. Lalu wal banin anak. Telu wal qanatiril muqantarah dunya brono. Yang ketiga-tiganya itu disebut taghut. Tapi jenengan mantuk nanti ojo dilokno, Bu, sampai itu taghut. Ya jangan gitu. Ibu juga gitu, pulang karena bapak iku mau makhluk Pak sampai taghut. Jangan. Ya bermasalah nih. Artinya nafsu membikin garwa anak dunya brono makhluk itu ya apa sekiranya hati sampai tidak bercinta pada Allah tapi bercinta dalam tiga perkara tadi. Nah, cara untuk kita lepas dari semua itu hanya satu, udzukurullaha dzikron katsiron wa qala aidan ala bidzikrillahi tatmainnul. Jikalau hatimu damai sudah lepas dari nafsu, zikirlah kamu, sebab dengan zikir menjadikan hatimu damai. Cuman zikir sing piye sing iso ndadekno ati damai iki gak pernah dibahas, jarang di kalangan syariat thariqah. Sehingga kami puluhan tahun berzikir jahri siri, ya sik tetep ae nek kesak kano duwike yo gremeng. Ibuke gitu dapure nek telat ngremeng, pake gak budal-budal golek kerja disiram banyu turu wae. Kok ingone opo anakmu? Wis Allah ya karim, sumpek terus. Padahal bendino khususnya nggih dzikir jahri, nggih dzikir sirri. Wah, sampai tas baikku memetik gak nek diitung Pak. Over. Lho nggih. Kula nggih ngalami ngoten niku nggih. Berhubung ra ngerti sistem sirul asrar, akhirnya karomah teko. Kesakten teko. Nggih pun kena deling nomonggo ra kena rapopo ngoten nggih ngoten Pak nggih. Jadi cara untuk melepaskan diri kita dari belenggu nafsu, pertama kita harus kenal dan tahu nafsu. Yang kedua, cara untuk melepaskan adalah hanya dengan ingat pada
Allah. Lanjut.